Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan bersama membahas dan merenungkan sebuah topik, rahasia agung dan kekuasaan mutlak dalam ayat kursi. Oleh karena itu, simaklah kajian ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Lafaz Al-Kursi merupakan metafora yang melambangkan kemahabesaran, kekuasaan mutlak, agungan, serta keluasan ilmu Allah SWT yang mencakup langit dan bumi. Kedudukannya adalah sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, karena seluruh isi ayatnya murni, menegaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan ketauhidan secara mutlak. Secara gramatikal, kata sinah berarti kantuk ringan di mata tanpa hilang kesadaran, sedangkan naum berarti tidur lelap yang menghilangkan kesadaran. Pengulangan kata negasila tidak berfungsi sebagai penegasan mutlak taukid bahwa Allah bersih dari kedua sifat tersebut secara terpisah maupun bersamaan. Secara teologis, sifat tidak mengantuk dan tidak tidur merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan sifat hidup Allah, Al-Hayyu, dan kemandiriannya dalam mengurusi makhluk, Al-Qayyum. Sifat ini menegaskan bahwa pengawasan Allah terhadap semesta tidak pernah lalai sekejap pun, sekaligus menjadi pembeda mutlak antara pencipta dengan makhluk yang penuh kelemahan. Ayat kursi merupakan cerminan utama dari tauhid asma wa sifat, karena di dalamnya terdapat nama-nama agung Allah seperti Al-Hayyu dan Al-Qayyum Ana, serta belasan sifat kesempurnaannya. Hubungan ini terlihat dari bagaimana ayat tersebut menetapkan sifat-sifat keagungan Allah secara mutlak, seperti ilmu yang meliputi segala sesuatu, kekuasaan yang menguasai langit dan bumi, serta penjagaan alam semesta tanpa rasa lelah dan kantuk. Kedalaman maknanya dalam menafikan kesyirikan, terletak pada penegasan bahwa tidak ada satupun makhluk yang memiliki, menyamai, atau membagikan sifat-sifat ilahiyah tersebut. Dengan menyatakan bahwa kepemilikan alam semesta adalah milik Allah semata dan syafaat tidak dapat diberikan kecuali atas izinnya, ayat ini meruntuhkan segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah, menyucikannya dari segala sekutu, dan menutup celah bagi perbuatan syirik. Ayat kursi merupakan manifestasi sempurna dari tauhid asma wa sifat, karena di dalamnya secara eksplisit menyebutkan nama-nama agung Allah seperti Al-Hayyu, yang maha hidup, dan Al-Qayyum yang maha mandiri, sekaligus menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak. Hubungan ini terlihat dari penegasan bahwa Allah tidak dirongrong oleh kelemahan seperti kantuk dan tidur, memiliki kekuasaan penuh atas langit dan bumi, serta memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu tanpa batas. Kedalaman maknanya dalam menafikan kesyirikan terletak pada penafian total terhadap adanya tandingan bagi Allah, dengan menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah miliknya, dan tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Ayat ini meruntuhkan keyakinan kaum musyrik yang bergantung pada sekutu atau perantara. Ayat kursi secara mutlak menutup celah syirik dengan menyatakan bahwa hanya Allah yang memegang otoritas tunggal atas penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan alam semesta tanpa merasa lelah sedikit pun. Makna di balik kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum adalah penegasan murni tentang keesaan Allah yang berhak disembah dan memiliki kehidupan serta kemandirian yang sempurna. Penggalan ayat tersebut menyimpulkan sifat-sifat keagungan Allah melalui 3 poin utama. Kalimat tauhid, la ilaha illa huwa, menyimpulkan sifat keesaan, wahdaniyah. Allah dengan menafikan segala bentuk Tuhan selain Dia, dan menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak menerima segala bentuk ibadah. Sifat Al-Hayyu, yang maha hidup, menyimpulkan seluruh sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada zat Allah, yaitu kehidupan yang sempurna tanpa permulaan dan akhir, serta suci dari segala kekurangan seperti mati, kantuk, atau tidur. Sifat Al-Qayyum, yang maha mandiri dan mengurusi, menyimpulkan seluruh sifat fi'liyah, perbuatan Allah, yaitu berdiri sendiri tanpa membutuhkan makhluknya sedikit pun, sekaligus menjadi penopang yang terus-menerus mengatur, menjaga, dan memenuhi kebutuhan seluruh alam semesta. Memahami perumpamaan bahwa makhluk tidak mengetahui ilmu Allah, kecuali apa yang Dia kehendaki dapat dijelaskan melalui 2 aspek utama. Keterbatasan mutlak makhluk. Manusia dan seluruh makhluk ciptaan memiliki akal dan panca indera yang terbatas. Makhluk tidak akan pernah bisa mengakses, menalar, atau menyingkap rahasia gaib dan ilmu Allah yang maha luas secara mandiri. Hak prerogatif Allah, wahyu dan ilham.
Satu-satunya cara makhluk mengetahui bagian dari ilmu Allah adalah jika Allah sendiri yang membukakan dan mengizinkannya. Hal ini dilakukan melalui penurunan wahyu kepada para nabi dan rasul, ilham kepada manusia, atau melalui penemuan ilmiah yang diizinkannya untuk terkapitalisasi oleh akal manusia. Perumpamaan ini menegaskan bahwa ilmu yang dimiliki seluruh makhluk hanyalah setes air di tengah samudra ilmu Allah yang tak bertepi. Makna kalimat la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak dilanda kantuk dan tidak pula tidur, dalam menunjukkan kelemahan makhluk dibandingkan kekuasaan mutlak Allah adalah sebagai berikut. Tidur sebagai kebutuhan dan kelemahan mutlak makhluk. Bagi makhluk, kantuk dan tidur adalah kelemahan biologis yang tidak bisa dihindari. Tidur menandakan keterbatasan fisik, hilangnya kesadaran, serta kebutuhan makhluk untuk beristirahat agar dapat terus bertahan hidup. Kekuasaan Allah yang sempurna dan tanpa batas, sebaliknya, Allah bersih dari sifat kantuk dan tidur, karena kekuasaannya bersifat mutlak dan abadi. Ketiadaan sifat ini menunjukkan kesempurnaan zatnya, yang tidak pernah lelah, tidak pernah lalai, dan tidak membutuhkan istirahat dalam mengawasi serta mengendalikan seluruh alam semesta. Ketergantungan makhluk secara total. Ketika makhluk tidur, mereka berada dalam kondisi tidak berdaya dan sepenuhnya bergantung pada penjagaan Allah. Sementara Allah, yang tidak pernah mengantuk maupun tidur, terus-menerus mengurus dan menjaga eksistensi makhluknya tanpa henti sedetik pun. Penutupan ayat kursi dengan dua namanya, Al-Aliyyi, Maha Tinggi, dan Al-Adhim, Maha Agung, setelah pemaparan sifat-sifat kesempurnaannya memiliki makna sebagai berikut. Kesimpulan logis dari sifat-sifat sebelumnya. Setelah menjelaskan kepemilikan mutlak atas jagat raya, ilmu yang tanpa batas, serta penjagaan langit dan bumi tanpa merasa lelah, kesimpulan yang paling sempurna adalah bahwa zat yang melakukan semua itu, berada di kedudukan tertinggi, Al-Aliyyi, dan memiliki kebesaran yang tiada banding, Al-Adhim, puncak pengagungan dan transendensi, Tanzih. Nama Al-Aliyyi menegaskan bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala makhluknya, baik secara zat, kedudukan, maupun kekuasaan. Sementara Al-Adhim menegaskan keagungan zatnya yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia. Kombinasi ini menutup ayat dengan mengukuhkan bahwa Allah suci dari segala bentuk sekutu dan kekurangan. Melahirkan ketundukan jiwa yang sempurna. Penyebutan kedua nama ini di akhir ayat berfungsi untuk mengunci kesadaran manusia agar berada dalam kondisi tunduk, merasa kerdil, dan mengagungkan Allah, setelah menyadari betapa maha luas kekuasaan dan penjagaannya yang baru saja dipaparkan. Implementasi ayat kursi dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat ikatan spiritual dan ketenangan hati dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Membaca secara istiqomah setelah sholat fardu. Mengamalkan pembacaan ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu sebagai zikir harian. Hal ini mendekatkan diri secara spiritual kepada Allah sekaligus memberikan jaminan ketenangan batin karena adanya janji perlindungan dan pahala surga. Membaca sebelum tidur sebagai bentuk kepasrahan. Mengucapkan ayat kursi saat hendak tidur untuk menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah. Hal ini menumbuhkan ketenangan hati karena menyadari bahwa selama manusia kehilangan kesadaran, tidur, Allah yang maha menjaga, Al-Qayyum, dan tidak pernah tidur akan melindungi dari segala gangguan. Menghadirkan sifat Al-Qayyum saat menghadapi masalah, mengingat dan meresapi makna bahwa Allah maha mandiri dan terus-menerus mengurusi makhluknya ketika menghadapi ujian hidup. Kesadaran ini memicu ketenangan, karena seorang mukmin yakin bahwa ia tidak sendirian dan segala urusannya sedang ditopang oleh Zat yang Maha Kuasa. Membentengi diri dari rasa takut dan khawatir berlebihan, menjadikan penegasan kekuasaan Allah atas langit dan bumi dalam ayat kursi sebagai tameng mental. Ketika rasa cemas terhadap masa depan atau urusan duniawi muncul, mengingat ayat ini memulihkan ketenangan hati karena menyadari bahwa tidak ada satupun hal di alam semesta yang bergerak di luar kendali Allah. Semoga uraian mengenai ayat kursi ini semakin mempertebal keimanan dan menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.